Suasana di aula duka Jiangjia Manor masih dipenuhi aroma dupa yang belum sepenuhnya hilang ketika suara langkah berat bergema dari pintu utama, membuat setiap kepala menoleh dengan napas tertahan. Su Weihua berdiri dengan wajah pucat, bukan lagi sosok angkuh yang barusan dilulukan banyak orang, melainkan seorang bawahan yang menunggu keputusan nasib dari orang yang selama ini bahkan tidak berani ia sebut namanya dengan lantang. Ling Xiao berdiri tegak di depan altar, punggungnya lurus, tatapannya tenang namun mengandung tekanan yang membuat udara terasa membeku. Dupa di tangannya telah tertancap, abu tipis jatuh perlahan, seakan menjadi saksi bahwa kehormatan terakhir bagi lelaki tua itu telah ia tunaikan tanpa mampu dihalangi siapapun. Jiang Ruoxue memandangnya dengan campuran perasaan yang tak mampu ia jabarkan, antara penyesalan, gengsi, dan ketakutan yang perlahan merambat ke dalam hatinya ketika satu persatu orang yang tadi berdiri di pihak Zhao kini menundukkan kepala tanpa berani bersuara. Nenek tua keluarga Jiang gemetar, bukan hanya karena usia, melainkan karena kesadaran yang mulai menyusup bahwa cucu yang selama ini ia pandang sebelah mata ternyata berdiri di puncak yang bahkan tak sanggup ia bayangkan. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat ketika melihat para tokoh besar Jiang Province berdiri dalam diam, tak lagi memihak siapapun selain keselamatan diri mereka sendiri. Zhao Jinhu yang tadi masih berteriak kini terkulai, wajahnya bengkak, matanya dipenuhi kebencian dan ketidakpercayaan. Ayahnya, kepala keluarga Zhao, berlutut dengan keringat dingin membasahi punggungnya, memahami bahwa satu kata lagi yang salah bisa menghapus puluhan tahun fondasi keluarga mereka. Ling Xiao menatap mereka tanpa emosi, seakan semua ini hanyalah gangguan kecil di tengah urusan yang jauh lebih besar. Aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun, ucapnya perlahan, suaranya dalam dan berat, namun cukup jelas untuk terdengar oleh seluruh ruangan, tetapi kalian memaksaku berdiri di posisi ini. Kata-katanya tidak keras, tetapi setiap suku kata terasa seperti palu yang menghantam dada mereka yang tadi berani menghinanya. Su Weihua langsung berlutut kembali, dahinya hampir menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia tahu, satu isyarat saja dari Ling Xiao cukup untuk membuat seluruh struktur kekuasaan di Jiang Province runtuh dalam semalam. Jiang Ruoxue melangkah maju tanpa sadar, hatinya berdebar tidak teratur. Ling Xiao, panggilnya, tetapi namanya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mempertahankan harga dirinya, ingin membuktikan bahwa semua pilihannya masuk akal, namun setiap alasan yang pernah ia yakini kini terdengar rapuh. Ling Xiao menoleh kepadanya, tatapannya tidak lagi mengandung kehangatan masa lalu, hanya sisa rasa hormat karena kenangan bersama lelaki tua yang telah membesarkannya. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanya Jiang Ruoxue, suaranya hampir bergetar meski ia berusaha tegar. Aku tidak menginginkan apapun, jawabnya tenang. Aku datang untuk menepati janjiku pada kakekmu. Setelah ini, tidak ada lagi urusan di antara kita. Kalimat itu jatuh seperti vonis yang lebih menyakitkan daripada amarah. Jiang Ruoxue merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Selama ini ia selalu yakin bahwa Ling Xiao akan mengejarnya, akan marah, akan memohon, atau setidaknya menunjukkan rasa kehilangan. Namun yang ia lihat sekarang hanyalah jarak yang tak mungkin lagi dijembatani. Kepala keluarga Zhao mencoba bangkit setengah lutut, memohon dengan suara serak agar keluarga mereka diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Ia bersumpah akan menyerahkan sebagian besar aset, rela turun dari posisi tertinggi. Bahkan bersedia meninggalkan Jiang Province asalkan garis keturunan mereka tidak diputus. Ling Xiao memandangnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan kepada Su Weihua. Kau yang mengurusnya, katanya singkat. Siapa yang pantas bertahan? Bertahan. Siapa yang pantas runtuh? Runtuh.
Keputusan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang langsung lemas karena tahu nasib mereka tak lagi berada di tangan sendiri. Di sudut ruangan, tiga ketua kelompok besar yang sebelumnya bersikap angkuh kini saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Mereka sadar, berdiri di pihak yang salah hari ini bisa berarti hilangnya akses bisnis, proyek, bahkan perlindungan politik. Salah satu dari mereka akhirnya melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, menyatakan bahwa mereka tidak pernah berniat menyinggung, bahwa semua hanyalah kesalahpahaman akibat provokasi Zhao. Suasana berubah menjadi panggung pengakuan dosa. Setiap orang berusaha membersihkan diri dari bayangan keterlibatan. Ling Xiao tidak menanggapi satu persatu. Ia berjalan perlahan meninggalkan altar. Langkahnya mantap. Setiap langkah seakan menandai berakhirnya satu era dan dimulainya yang lain. Jiang Ruoxue menatap punggungnya yang menjauh, merasa untuk pertama kalinya bahwa jarak di antara mereka bukan lagi soal status atau ambisi, melainkan jurang pilihan yang tak bisa diputar ulang. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin memanggilnya kembali, ingin mengatakan bahwa semua bisa dibicarakan, bahwa ia tidak sepenuhnya salah. Namun kebanggaannya menahan lidahnya. Ketika Ling Xiao mencapai pintu utama, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Tianlong tidak pernah membutuhkan Jiang, katanya pelan, tetapi cukup keras untuk terdengar. Jiang yang membutuhkan Tianlong. Ingat itu. Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan aula yang kini terasa jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Angin sore menyambutnya di halaman manor, membawa aroma musim yang berubah. Di belakangnya, jeritan tertahan, bisikan panik, dan suara orang-orang yang berlutut bercampur menjadi satu, namun tak satu pun mampu mengusik ketenangannya. Di dalam aula, Jiang Ruoxue akhirnya tak mampu lagi berdiri tegak. Ia duduk perlahan di kursi terdekat, pikirannya kacau. Semua perhitungannya, semua strategi untuk membawa keluarga ke puncak, tiba-tiba terlihat seperti permainan anak kecil. Dibandingkan kekuatan yang barusan ia saksikan, neneknya memanggil namanya dengan suara lemah, memintanya mempertimbangkan kembali keputusan yang telah dibuat. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jiang Ruoxue merasa tidak yakin pada dirinya sendiri. Di luar, mobil-mobil mewah mulai meninggalkan manor. Satu persatu, masing-masing membawa pulang cerita yang akan mengguncang seluruh Jiang Province malam itu. Dan di tengah langit yang mulai gelap, bayangan Ling Xiao menjauh tanpa menoleh lagi, seakan menutup bab yang tak akan pernah dibuka kembali. Malam itu kabar tentang kekacauan di aula duka keluarga Jiang menyebar lebih cepat daripada angin musim gugur yang menembus celah-celah jendela rumah para bangsawan di Jiangcheng, dan sebelum fajar benar-benar menyingsing, hampir seluruh lingkaran bisnis Jiang Province sudah mengetahui bahwa Su Weihua berlutut di hadapan seorang pria muda bernama Ling Xiao. Nama itu, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai anak yatim piatu yang pernah dibesarkan keluarga Jiang, tiba-tiba berubah menjadi simbol kekuatan yang tak terjangkau. Di kediaman keluarga Zhao, suasana mencekam seperti rumah duka kedua. Kepala keluarga Zhao duduk terdiam di kursi utama, wajahnya pucat pasi, sementara Zhao Jinhu meraung penuh amarah dan ketakutan, tak mampu menerima kenyataan bahwa satu kalimat cerobohnya telah menyeret seluruh keluarganya ke tepi jurang. Telepon di ruang tamu berdering tanpa henti, para mitra bisnis menunda kerjasama, bank meminta klarifikasi, dan beberapa pejabat yang selama ini bersahabat mendadak tak bisa dihubungi. Kekuasaan yang dibangun puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan jam. Sementara itu, di villa sederhana di pinggiran kota, Ling Xiao berdiri di balkon lantai 2, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Wajahnya tetap tenang, tetapi pikirannya bergerak cepat. Baginya, insiden di Jiangjia Manor hanyalah riak kecil dari gelombang yang jauh lebih besar. Ia tidak tertarik pada penghancuran
semata, yang ia inginkan adalah tatanan yang bersih dari keserakahan bodoh dan penghinaan tanpa dasar. Seorang wanita berpakaian hitam berdiri beberapa langkah. Di belakangnya, sosok yang tadi siang menamparkan Zhao Jinhu tanpa ragu. Ia menunduk hormat, melaporkan bahwa seluruh pintu keluar Jiangcheng telah diawasi, dan bahwa keluarga Zhao sedang mencoba mengalihkan aset mereka secara diam. Diam ke luar negeri. Ling Xiao hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka mencoba, ucapnya pelan. Semakin banyak mereka bergerak, semakin jelas kesalahan mereka. Di sisi lain kota, Jiang Ruoxue duduk sendirian di ruang kerja pribadinya di gedung Jiang Group. Lampu-lampu kantor sudah padam, hanya ruangannya yang masih terang. Kontrak proyek puluhan miliar dari Tianlong Group tergeletak di atas meja. Tetapi kini ia memandangnya dengan perasaan asing. Dokumen yang kemarin terasa seperti tiket emas menuju puncak kini berubah menjadi pengingat bahwa semua itu mungkin hanyalah pemberian sepihak dari seseorang yang ia tolak mentah-mentah. Kata-kata Ling Xiao terngiang di kepalanya, bahwa tanpa izinnya Tianlong tidak akan memasuki Binhai. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa semua ini hasil jerih payahnya sendiri, namun ingatan tentang bagaimana proyek itu tiba-tiba disetujui tanpa hambatan membuat hatinya goyah. Asistennya, Chen Linwan, berdiri di depan meja dengan wajah cemas, melaporkan bahwa beberapa dewan direksi mulai mempertanyakan stabilitas kerja sama setelah insiden hari ini. Reputasi Jiang Group dipertaruhkan. Apakah kita harus menemui dia? Tanya Chen Linwan hati-hati, suaranya jauh lebih lembut daripada saat ia dulu menghina Ling Xiao. Jiang Ruoxue terdiam lama. Harga dirinya memberontak, tetapi rasionalitasnya berteriak bahwa masa depan keluarga tidak bisa dipertaruhkan demi gengsi. Ia teringat masa kecil mereka, janji yang dibuat kakeknya, serta tatapan Ling Xiao saat menancapkan dupa terakhir. Tatapan itu bukan kebencian, melainkan kekecewaan yang dalam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk mengejar puncak hingga lupa siapa yang diam-diam menopang tangga di bawah kakinya. Di ruang pertemuan rahasia sebuah hotel mewah, Su Weihua duduk berhadapan dengan beberapa tokoh penting Jiang Province. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Ia tahu, jika ia gagal meredakan amarah Ling Xiao, bukan hanya Zhao yang akan runtuh, tetapi jaringan yang ia bangun sendiri bisa ikut tersapu. Ia memerintahkan bawahannya untuk membekukan seluruh aset keluarga Zhao. Sementara waktu, memulai audit internal, dan menyerahkan laporan lengkap pada pagi hari. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ia telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa tipisnya jarak antara kejayaan dan kehancuran. Menjelang tengah malam, sebuah pesawat pribadi mendarat di Bandara Jiangcheng. Seorang wanita bergaun merah gelap melangkah turun dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin, dan langkahnya tegas. Seakan ia tidak datang untuk berkunjung, melainkan untuk merebut sesuatu yang menjadi haknya. Ia telah menerima kabar bahwa pria yang selama ini ia cari berada di kota ini, bahkan hampir menikah dengan wanita lain. Senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum lembut, melainkan senyum yang menyimpan tekad. Baginya, Ling Xiao bukan sekadar pria, melainkan utang nyawa dan janji yang belum selesai. Keesokan paginya, berita resmi tentang penyelidikan terhadap keluarga Zhao diumumkan secara terbatas di lingkaran elit. Harga saham perusahaan-perusahaan afiliasi mereka anjlok seketika. Para pesaing mulai bergerak, mencoba mengambil alih proyek-proyek yang terancam terbengkalai. Jiang Ruoxue menerima panggilan dari beberapa mitra strategis yang menuntut kepastian bahwa kerja sama dengan Tianlong tidak akan terpengaruh. Ia menjawab dengan suara tegas, berusaha menunjukkan keyakinan yang sebenarnya mulai retak. Di saat yang sama, Ling Xiao duduk di ruang tamu vilanya ketika seorang pengawal
masuk dan melaporkan bahwa Jiang Ruoxue meminta waktu untuk bertemu. Ia terdiam sejenak, memandangi cangkir teh di tangannya. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang sulit ditebak. Biarkan dia datang, katanya. Akhirnya, tapi kali ini, bukan sebagai tunanganku. Kalimat itu sederhana, namun mengandung garis batas yang jelas. Di luar, langit Jiangcheng tampak cerah, seolah-olah kota itu tidak menyadari badai yang sedang terbentuk di balik dinding-dinding kaca gedung-gedung tingginya. Semua orang bergerak dengan kepentingan masing-masing, mencoba bertahan atau memanjat lebih tinggi. Dan di pusat pusaran itu, Ling Xiao berdiri sebagai poros yang tak terlihat, menarik dan melepas nasib orang-orang di sekitarnya tanpa perlu mengangkat suara. Pagi itu villa di pinggiran Jiangcheng terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah udara pun menahan napas menunggu pertemuan yang tak terhindarkan. Mobil hitam milik Jiang Group berhenti perlahan di depan gerbang besi yang dijaga ketat. Jiang Ruoxue turun dengan langkah terukur, mengenakan setelan putih sederhana yang kontras dengan wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia tidak lagi datang sebagai wanita yang hendak memutuskan hubungan, melainkan sebagai pemimpin perusahaan yang terdesak keadaan. Namun di balik sikap profesionalnya, hatinya bergolak tak menentu. Gerbang terbuka tanpa banyak prosedur, seakan kehadirannya sudah diperkirakan sejak awal. Di ruang tamu luas dengan pencahayaan alami yang lembut, Ling Xiao duduk dengan tenang, mengenakan kemeja hitam polos tanpa atribut mencolok. Tidak ada simbol kekuasaan, tidak ada pengawal berbaris di belakangnya, tetapi tekanan yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada kemewahan manapun. Wanita berpakaian hitam yang selalu berada di sisinya berdiri tak jauh, matanya dingin mengamati setiap gerakan. Jiang Ruoxue melangkah masuk, dan untuk beberapa detik mereka hanya saling menatap, seolah mencoba menemukan sisa-sisa masa lalu di balik lapisan realitas yang kini memisahkan mereka. Aku datang untuk membicarakan proyek Tianlong, ucap Jiang Ruoxue akhirnya. Suaranya stabil meski jantungnya berdetak cepat. Ia memilih langsung ke inti, menekan keinginan untuk membahas hal pribadi. Ling Xiao mengangguk pelan, memberi isyarat agar ia duduk. Kontrak itu tetap berlaku, katanya singkat, tanpa emosi. Selama Jiang Group mampu memenuhi kewajibannya, tidak ada yang akan berubah. Jawaban itu terdengar profesional, hampir dingin. Tidak ada sindiran, tidak ada tuntutan, seolah hubungan mereka benar-benar telah dipisahkan dari urusan bisnis. Namun Jiang Ruoxue tidak merasa lega. Ia tahu, masalahnya bukan hanya tentang kontrak. Kemarin, ia berhenti sejenak, menelan egonya sendiri. Aku tidak mengetahui sepenuhnya posisi dan pengaruhmu. Jika aku tahu, kalimatnya menggantung, karena bahkan ia sendiri tidak yakin bagaimana akan melanjutkannya. Apakah ia akan memilih berbeda? Apakah ia akan tetap memutuskan pertunangan? Itu, Ling Xiao menatapnya tanpa berkedip. Jika kau tahu, apa yang akan berubah? Tanyanya tenang. Pertanyaan itu tidak terdengar menekan, tetapi justru itulah yang membuatnya sulit dijawab. Jiang Ruoxue terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa semua pilihannya selama ini didasarkan pada asumsi bahwa Ling Xiao adalah beban, bahwa ia harus berdiri sendiri untuk mencapai puncak. Ia membangun argumen demi argumen untuk membenarkan keputusan itu. Tetapi kini, ketika pria yang ia anggap tidak layak justru menjadi sosok yang menopang seluruh tatanan kekuasaan, ia merasa seluruh fondasi keyakinannya goyah. Aku hanya ingin Jiang Group bertahan, ujarnya. Akhirnya, lebih lirih. Aku tidak bisa mempertaruhkan masa depan keluarga demi perasaan. Dan aku tidak pernah memintamu melakukannya, jawab Ling Xiao datar. Yang kuinginkan hanya kejujuran. Kata itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Kejujuran, sesuatu yang mungkin telah ia abaikan ketika memilih jalan paling rasional. Menurutnya, ruangan kembali sunyi,
hanya terdengar detak jam dinding yang teratur. Sementara itu di pusat kota, keluarga Zhao menghadapi badai yang semakin besar. Audit resmi dimulai, beberapa rekening dibekukan, dan rumor tentang keterlibatan mereka dalam transaksi ilegal mulai beredar. Kepala keluarga Zhao mencoba menemui Su Weihua berkali-kali, namun hanya menerima pesan singkat bahwa semua keputusan kini berada di luar kendalinya. Zhao Jinhu yang biasanya angkuh, kini mengurung diri di kamar, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ketakutan yang selama ini tak pernah ia rasakan kini menghimpit dadanya tanpa ampun. Kembali di villa, Jiang Ruoxue bangkit dari duduknya. Ia tahu percakapan ini tidak akan mengembalikan apapun. Aku tidak meminta hubungan pribadi kita kembali, katanya dengan nada tegas yang dipaksakan. Aku hanya berharap kita bisa menjaga batas dengan jelas. Ling Xiao berdiri menghadapnya, tinggi dan tak tergoyahkan. Batas itu sudah ada sejak kau menandatangani surat pemutusan, jawabnya. Aku tidak akan mencampuri pilihanmu. Dan kau juga tidak perlu mencampuri jalanku. Tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya pagi itu. Ada ribuan kata yang tak terucap, kenangan masa kecil yang tak mungkin dihapus, dan janji kakek yang kini hanya menjadi bayangan. Jiang Ruoxue berbalik menuju pintu, langkahnya sedikit lebih berat daripada saat ia datang. Ketika ia hampir mencapai ambang pintu, suara Ling Xiao terdengar sekali lagi. Jaga proyek itu baik-baik, katanya tanpa nada mengejek. Bukan karena aku, tapi karena itu warisan terakhir kakekmu. Ia tidak menoleh, namun kalimat itu cukup membuat langkah Jiang Ruoxue terhenti sesaat. Sebelum akhirnya ia melanjutkan berjalan keluar. Di luar villa, matahari sudah naik tinggi, menyinari kota yang tengah bergejolak. Mobil Jiang Group melaju menjauh, membawa seorang wanita yang kini menyadari bahwa ambisi dan harga diri seringkali menuntut pengorbanan yang tidak pernah ia bayangkan. Di dalam villa, Ling Xiao kembali ke balkon, menatap cakrawala dengan mata yang tak menunjukkan penyesalan. Hubungan pribadi mungkin telah berakhir, tetapi badai yang lebih besar sedang mendekat. Dan kali ini, bukan hanya keluarga Zhao atau Jiang yang akan diuji, melainkan seluruh tatanan kekuasaan yang selama ini berdiri rapuh di balik nama besar dan kesombongan. Belum sampai mobil Jiang Ruoxue keluar dari kawasan villa, konvoi kendaraan lain memasuki gerbang dengan kecepatan yang tidak berlebihan namun penuh kepastian. Mobil paling depan berhenti tepat di halaman utama. Pintu terbuka, dan wanita bergaun merah gelap itu turun dengan langkah anggun namun tegas, sorot matanya menyapu sekitar seperti seseorang yang tidak asing dengan kekuasaan. Rambut panjangnya berkilau diterpa cahaya pagi, wajahnya cantik namun menyimpan ketegasan yang membuat para penjaga spontan menunduk hormat. Tanpa diperintah, ia tidak perlu memperkenalkan diri, aura yang dibawanya sudah cukup menjelaskan bahwa ia bukan tamu biasa. Di balkon lantai 2, Ling Xiao melihat sosok itu dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke Jiangcheng, ekspresinya berubah tipis. Bukan keterkejutan, melainkan kesadaran bahwa satu bab lama yang belum selesai kini benar-benar menyusulnya. Wanita itu melangkah masuk tanpa menunggu pengumuman panjang. Pengawal hendak memberitahu, namun Ling Xiao sudah turun sendiri ke ruang tamu. Pintu terbuka. Mata mereka bertemu. Sudah lama, ucap wanita itu pelan, suaranya lembut namun mengandung tekanan. Emosi yang tertahan bertahun-tahun. Feiyan, jawab Ling Xiao singkat. Nama itu menggantung di udara seperti kenangan yang belum sempat pudar. Ia adalah wanita yang pernah menyelamatkan Ling Xiao dari kepungan musuh. Bertahun-tahun lalu, sekaligus orang yang bersumpah akan menemukannya kembali. Setelah mereka terpisah dalam kekacauan besar di perbatasan selatan. Baginya, Ling Xiao bukan sekadar penyelamat, melainkan satu-satunya pria yang ia akui di dalam hatinya. Feiyan berjalan mendekat tanpa ragu, jaraknya kini hanya beberapa langkah. Kau
Kembali ke Jiang Cheng tanpa memberitahuku, katanya dengan senyum tipis yang menyembunyikan kecemburuan. Dan aku mendengar kau hampir menikah dengan wanita lain. Nada suaranya terdengar santai, tetapi tekanan di dalamnya jelas. Ling Xiao menatapnya tenang. Itu sudah berakhir. Berakhir. Fei Yan mengangkat alisnya. Begitu saja. Ling Xiao tidak menjawab langsung. Ia tahu Fei Yan bukan wanita yang mudah diyakinkan dengan kalimat singkat. Di balik keanggunannya, ia memiliki jaringan kekuatan yang bahkan tidak kalah dari struktur Tianlong. Kedatangannya ke Jiang Cheng bukan sekadar urusan pribadi. Itu adalah pergerakan. Di pusat kota, berita kedatangan Fei Yan sudah sampai ke telinga beberapa tokoh besar. Mereka mengenalnya sebagai wanita yang memiliki pengaruh besar di wilayah selatan, seseorang yang mampu menggerakkan kekuatan finansial dan militer. Bayangan dalam satu perintah. Jika ia berdiri di sisi Ling Xiao, maka keseimbangan Jiang Province benar-benar akan berubah. Kembali di villa, Fei Yan duduk tanpa diundang, sikapnya penuh percaya diri. Aku datang bukan untuk menanyakan masa lalumu, katanya akhirnya. Aku datang karena ku dengar ada yang berani mempermalukanmu di depan umum. Nada suaranya berubah dingin. Ling Xiao tahu maksudnya. Insiden di Jiangjia Manor. Itu sudah ditangani, jawabnya datar. Ditangani. Fei Yan tersenyum tipis. Kau terlalu lembut. Ucapan itu bukan kritik, melainkan pernyataan. Baginya, penghinaan terhadap Ling Xiao bukan sekadar kesalahan sosial, melainkan dosa besar yang harus dibayar mahal. Ia berdiri, berjalan ke dekat jendela, menatap kota yang terhampar di bawah mereka. Jika kau tidak ingin bergerak, biarkan aku yang melakukannya. Ling Xiao menghela napas pelan. Jiang Cheng bukan medan perang. Semua tempat adalah medan perang, balas Fei Yan tanpa menoleh. Hanya bentuknya yang berbeda. Sementara itu, di gedung Jiang Group, Jiang Ruoxue menerima laporan bahwa seorang wanita misterius dengan pengaruh luar biasa telah tiba di villa Ling Xiao. Informasi itu membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Secara logis, ia meyakinkan dirinya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya lagi. Namun bayangan wanita bergaun merah itu terus mengganggu pikirannya. Di keluarga Zhao, situasi semakin memburuk. Beberapa petinggi internal mulai saling menyalahkan, bahkan muncul wacana untuk mengganti kepala keluarga demi menyelamatkan sisa kekayaan yang ada. Nama Zhao Jinhu menjadi simbol kehancuran. Tekanan dari atas dan dalam membuat keluarga itu terpecah. Kekuatan yang dulu solid kini retak oleh rasa takut. Kembali di villa, Fei Yan akhirnya berbalik menghadap Ling Xiao. Aku tidak peduli siapa wanita itu, katanya pelan namun tegas. Tapi kau milikku sejak hari itu di perbatasan. Dan siapapun yang mencoba mengambil tempat itu harus siap menghadapi konsekuensinya. Tidak ada nada manja dalam ucapannya. Itu adalah deklarasi. Ling Xiao menatapnya lama. Aku tidak pernah menjadi milik siapapun. Kalimat itu membuat udara menegang. Namun alih-alih marah, Fei Yan justru tertawa kecil. Itu sebabnya aku menyukaimu. Ketegangan di antara mereka bukan kebencian, melainkan benturan dua karakter kuat yang tidak pernah tunduk pada siapapun. Jiang Cheng yang semula hanya diguncang oleh konflik keluarga kini perlahan menjadi panggung bagi kekuatan yang jauh lebih besar. Satu sisi adalah Ling Xiao dengan kendali tak terlihatnya atas Tianlong dan struktur bayangan. Di sisi lain, Fei Yan dengan pengaruh luas yang tak kalah dalamnya. Dan di tengah pusaran itu, Jiang Ruoxue berdiri di persimpangan antara ambisi, penyesalan, dan ancaman baru yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Langit Jiang Cheng yang cerah mulai tertutup awan tipis. Tidak ada yang tahu badai seperti apa yang akan turun berikutnya. Tetapi satu hal pasti, sejak Fei Yan menginjakkan kaki di kota ini, permainan telah naik ke tingkat yang sama sekali berbeda. Siang hari belum sepenuhnya berganti sore ketika pergerakan tak terlihat mulai
terasa di seluruh Jiangcheng. Telepon-telepon penting berdering lebih sering dari biasanya. Pertemuan-pertemuan mendadak dijadwalkan, dan beberapa kontrak besar tiba-tiba ditunda tanpa alasan jelas. Kedatangan Fei Yan bukan sekadar kabar angin, ia membawa serta timnya, orang-orang yang bergerak cepat dan senyap, menempatkan diri di titik-titik strategis kota. Dalam waktu kurang dari 2 jam, beberapa jalur distribusi utama yang selama ini berada di bawah pengaruh keluarga Zhao mulai dialihkan secara halus ke perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan jaringan selatan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada ancaman terbuka, tetapi tekanan itu nyata dan terukur. Di ruang kerjanya, Jiang Ruoxue berdiri di depan jendela tinggi, menatap gedung. Gedung yang berdiri megah seolah tak tersentuh badai. Namun laporan di tangannya menceritakan hal sebaliknya. 2 mitra logistik utama tiba-tiba meminta renegosiasi kontrak, dan salah satu pemasok bahan baku utama mengisyaratkan akan menaikkan harga. Semua perubahan itu terjadi dalam rentang waktu yang terlalu singkat untuk disebut kebetulan. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan serangan langsung terhadap Jiang Group, melainkan gelombang efek dari pergeseran kekuatan yang lebih besar. Nama Fei Yan kembali muncul dalam laporan intelijen internal yang diam-diam ia minta kumpulkan. Seorang wanita dengan latar belakang misterius, koneksi luas di wilayah selatan, dan reputasi tidak pernah bergerak tanpa tujuan. Di villa, Fei Yan berdiri di ruang kerja pribadi Ling Xiao, memandangi peta Jiangcheng yang terpampang di layar besar. Beberapa titik telah ditandai, bukan sebagai target kehancuran, melainkan sebagai simpul pengaruh. Aku tidak menyentuh Jiang Group, katanya tenang tanpa menoleh. Aku hanya memastikan siapapun yang pernah menghinamu tidak lagi punya pijakan. Suaranya tidak meninggi, tetapi ketegasan di dalamnya tak terbantahkan. Ling Xiao duduk di kursi kayu gelap, wajahnya tetap datar. Aku tidak membutuhkan pembuktian seperti itu. Fei Yan berbalik perlahan. Ini bukan pembuktian, ini penegasan posisi. Ia melangkah, mendekat, jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Kau terlalu lama, membiarkan orang-orang kecil merasa aman menghina namamu. Mereka perlu diingatkan. Ling Xiao menatapnya dalam diam. Ia memahami logika Fei Yan, bahkan mungkin setuju pada sebagian darinya. Namun ia juga tahu, setiap langkah besar selalu memicu reaksi yang lebih besar. Jangan membuat Jiangcheng menjadi medan kekuasaanmu, ucapnya akhirnya. Kota ini sudah cukup rapuh. Fei Yan tersenyum tipis. Rapuh justru karena terlalu lama dibiarkan berdiri di atas kebohongan. Sementara itu, di kediaman keluarga Zhao, suasana berubah menjadi pertempuran internal. Dewan keluarga berkumpul dalam rapat tertutup yang penuh teriakan dan tuduhan. Beberapa anggota senior menuntut Zhao Jinhu diasingkan dari Jiangcheng demi meredakan amarah pihak atas. Kepala keluarga Zhao duduk dengan wajah kosong, menyadari bahwa keputusan apapun yang ia ambil mungkin sudah terlambat. Ia mulai memahami bahwa ancaman terbesar bukan lagi Su Weihua, melainkan kekuatan yang berdiri di belakang Ling Xiao dan kini diperkuat oleh kehadiran Fei Yan. Jika 2 arus besar itu bersatu, keluarga Zhao bukan hanya akan kehilangan status, tetapi mungkin juga namanya dari peta Jiang Province. Di malam hari, sebuah jamuan kecil diadakan secara tertutup oleh beberapa tokoh bisnis utama Jiangcheng. Mereka tidak berani menyebut nama Ling Xiao dengan lantang, tetapi setiap pembicaraan berputar di sekelilingnya. Ketakutan mulai berubah menjadi perhitungan. Jika keseimbangan lama runtuh, mereka harus menentukan sisi mana yang akan dipilih. Tidak ada yang ingin menjadi korban. Berikutnya, di tengah semua itu, Jiang Ruoxue membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia ambil. Ia memerintahkan timnya untuk membuka kembali seluruh arsip lama yang berkaitan dengan masa awal kebangkitan Jiang Group, termasuk
Sumber investasi pertama yang menyelamatkan perusahaan dari krisis 3 tahun lalu. Hatinya berdebar ketika angka-angka dan alur dana itu mulai terhubung ke satu nama yang tidak pernah muncul di permukaan. Bukan atas nama pribadi Ling Xiao, melainkan melalui perusahaan cangkang yang berlapis-lapis. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada kata-kata apapun. Tanpa ia sadari, pria yang ia anggap beban justru telah menjadi fondasi tak terlihat bagi kebangkitannya. Ia menutup berkas itu perlahan, napasnya terasa berat. Semua keyakinan yang selama ini ia pegang mulai retak. Bukan hanya soal cinta atau harga diri, tetapi tentang kebenaran yang selama ini ia abaikan. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul bukan karena kehilangan proyek, melainkan karena kehilangan seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali ke sisinya. Di villa, Ling Xiao berdiri di halaman depan ketika angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya. Fei Yan berdiri di sampingnya, tidak berbicara, hanya menatap langit yang mulai dipenuhi awan gelap. Dua sosok kuat berdiri berdampingan, masing-masing membawa badai dengan caranya sendiri. Di kejauhan, lampu kota berkelip seperti bintang-bintang rapuh yang bisa padam kapan saja. Jiangcheng belum runtuh, tetapi fondasinya sedang digeser perlahan. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan keputusan-keputusan sunyi yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Dan di pusat pusaran itu, Ling Xiao tetap berdiri tenang, seolah ia telah melihat badai yang lebih besar dari ini dan tahu persis kapan harus membiarkan angin bertiup dan kapan harus menghentikannya. Keesokan paginya suasana Jiangcheng berubah lebih tegang daripada hari-hari sebelumnya. Bukan karena ada pengumuman resmi, melainkan karena terlalu banyak perubahan terjadi dalam diam. Beberapa proyek pemerintah yang selama ini hampir pasti jatuh ke tangan keluarga Zhao mendadak ditinjau ulang. Izin distribusi yang dulu berjalan lancar kini tertahan tanpa alasan jelas, dan dua perusahaan investasi besar dari wilayah selatan secara tiba-tiba mengumumkan niat mereka membuka cabang di pusat kota. Tidak ada satupun nama yang disebut secara terbuka, tetapi semua orang tahu arus kekuatan sedang bergeser. Di ruang rapat utama Jiang Group, Jiang Ruoxue duduk di kursi paling ujung meja panjang, mendengarkan laporan para direktur dengan wajah tenang yang dipaksakan. Angka-angka di layar menunjukkan bahwa proyek Tianlong masih berjalan sesuai jadwal. Bahkan dana tahap kedua sudah mulai cair lebih cepat dari perkiraan. Secara bisnis, itu kabar baik. Namun semakin mulus semuanya berjalan, semakin besar perasaan tidak nyaman yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu kini bahwa kelancaran itu bukan semata hasil kemampuannya. Ada tangan tak terlihat yang sejak awal memastikan jalannya bersih dari hambatan. Ketika rapat usai dan ruangan kosong, ia tetap duduk sendirian, menatap kursi-kursi yang tadi dipenuhi orang-orang yang memujinya sebagai pemimpin muda berbakat. Pujian itu kini terasa pahit. Ia teringat kembali hari ketika dengan dingin ia meletakkan perjanjian pemutusan pertunangan di hadapan Ling Xiao, merasa sedang membuat keputusan rasional demi masa depan. Sekarang, ia mulai menyadari bahwa yang ia lepaskan bukan hanya seorang pria, tetapi fondasi yang bahkan tidak pernah ia lihat. Di sisi lain kota, keluarga Zhao akhirnya mencapai keputusan yang pahit. Demi menyelamatkan sebagian aset dan menghindari kehancuran total, kepala keluarga Zhao mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi ketua dan menyerahkan kendali sementara kepada komite internal yang langsung berada di bawah pengawasan Su Weihua. Zhao Jinhu tidak hanya dicopot dari seluruh jabatan, tetapi juga dikirim ke luar negeri dengan dalih pendidikan lanjutan. Namun semua orang tahu itu adalah bentuk pengasingan. Reputasi keluarga Zhao yang dulu berdiri sebagai simbol kekuatan kini tercoreng permanen. Dalam satu malam, mereka turun dari puncak menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani meremehkan nama Ling Xiao. Di villa,
Fei Yan menerima laporan dari anak buahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Tekanan sudah cukup, kata salah satu dari mereka. Jika diteruskan, beberapa keluarga lain mungkin ikut runtuh. Fei Yan mengangguk pelan, lalu melirik ke arah Ling Xiao yang berdiri tidak jauh darinya. Kau ingin berhenti sampai di sini? Tanyanya. Ling Xiao menatap layar yang menampilkan pergerakan pasar dan aliran dana. Dengan sorot mata tenang, tujuanku bukan menghancurkan Jiangcheng, jawabnya. Hanya menata ulang batas. Ia mematikan layar itu sendiri, tanda bahwa operasi tidak akan diperluas. Fei Yan memperhatikannya beberapa detik sebelum tersenyum. Samar. Ia tahu Ling Xiao bukan tipe pria yang haus kehancuran, justru karena itulah kekuatannya terasa lebih menakutkan. Sore hari itu, sebuah undangan tak terduga dikirim ke villa. Bukan dari keluarga Zhao, bukan pula dari lingkaran bisnis biasa, melainkan dari Dewan Tertinggi Wilayah Jiang Province. Mereka meminta pertemuan tertutup dengan Ling Xiao malam itu juga. Permintaan itu sopan, tetapi jelas mengandung urgensi. Selama ini mereka memilih diam, mengamati dari jauh. Namun kini, setelah keseimbangan kota terguncang, mereka tidak bisa lagi bersikap pasif. Fei Yan membaca undangan itu dan tertawa kecil. Akhirnya mereka keluar dari bayangan. Ling Xiao tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Sudah waktunya. Malam turun dengan langit kelabu yang berat. Di gedung pertemuan tertutup yang dijaga ketat, beberapa tokoh tertinggi Jiang Province sudah duduk menunggu. Ketika Ling Xiao memasuki ruangan, suasana langsung berubah hening. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Mereka semua pernah mendengar namanya, sebagian pernah melihatnya dari jauh, tetapi baru kali ini mereka berhadapan langsung. Salah satu dari mereka, pria berusia 60-an dengan pengalaman puluhan tahun di puncak kekuasaan, akhirnya membuka suara. Jiangcheng membutuhkan stabilitas, katanya pelan namun tegas. Apa yang terjadi beberapa hari ini cukup mengguncang. Ling Xiao berdiri tanpa duduk, tatapannya menyapu satu persatu wajah di ruangan. Itu, stabilitas tanpa keadilan hanyalah ilusi, jawabnya singkat. Kalimat itu membuat beberapa orang saling bertukar pandang. Mereka memahami pesan di baliknya. Selama ini banyak keputusan dibuat demi kepentingan segelintir keluarga, sementara yang lain hanya mengikuti arus. Kehadiran Ling Xiao memaksa mereka melihat kembali sistem yang mereka bangun sendiri. Kami tidak ingin konflik meluas, lanjut pria tua itu. Jika ada tuntutan atau batas yang ingin Anda tetapkan, lebih baik dibicarakan secara terbuka. Ling Xiao terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku tidak meminta kekuasaan. Aku hanya memastikan bahwa siapapun yang berdiri di Jiangcheng tidak menggunakan nama besar untuk menindas yang lemah. Suaranya tidak keras, tetapi penuh keyakinan. Pertemuan itu berlangsung lama. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada perjanjian tertulis yang diumumkan ke publik. Namun ketika Ling Xiao meninggalkan gedung itu, satu hal menjadi jelas, posisinya di Jiangcheng tidak lagi sekadar bayangan di balik Tianlong. Ia telah diakui, secara diam-diam namun resmi, sebagai poros baru dalam keseimbangan wilayah tersebut. Di sisi lain kota, Jiang Ruoxue menerima kabar tentang pertemuan itu. Ia berdiri di balkon kantornya, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Hatinya terasa semakin jauh dari ketenangan. Ling Xiao kini berdiri di tingkat yang bahkan lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Jurang di antara mereka bukan hanya soal perasaan, tetapi dunia yang berbeda. Namun jauh di dalam dirinya, ada satu keputusan yang mulai terbentuk. Bukan tentang proyek, bukan tentang reputasi, melainkan tentang menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, ia menyadari bahwa jika ia terus diam, ia mungkin akan kehilangan bukan hanya seorang pria, tetapi juga bagian dari dirinya yang pernah tulus dan sederhana.
Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma perubahan yang tak bisa dihentikan. Jiang Cheng masih berdiri, tetapi peta kekuasaannya telah digambar ulang, dan permainan yang baru saja dimulai ini belum menunjukkan seluruh kartunya. 2 hari setelah pertemuan tertutup itu, perubahan mulai terasa lebih sistematis. Bukan lagi tekanan mendadak seperti yang menimpa keluarga Zhao, melainkan restrukturisasi halus yang menyentuh banyak lapisan Jiang Cheng. Proyek-proyek besar kini melalui evaluasi ulang yang lebih ketat, aliran dana diperiksa dengan standar baru, dan beberapa nama lama yang selama ini tak tersentuh mulai dipanggil. Untuk klarifikasi, tidak ada satupun keputusan yang secara langsung mengatasnamakan Ling Xiao, tetapi semua orang memahami bahwa arah angin berubah karena keberadaannya. Di kantor Jiang Group, Jiang Ruoxue berdiri di ruang arsip pribadi yang jarang ia kunjungi. Berkas-berkas lama terbuka di meja, termasuk laporan keuangan awal masa kebangkitan perusahaan. Angka-angka itu kini memiliki makna berbeda. Ia menemukan pola yang dulu tidak ia perhatikan, investasi mendadak yang menyelamatkan proyek ambisiusnya, jalur distribusi yang tiba-tiba lancar ketika hampir terhenti, bahkan dukungan tak terlihat saat ia bersaing mendapatkan kontrak. Tianlong, semua jejak itu mengarah pada satu kesimpulan yang tak bisa lagi ia bantah. Ling Xiao tidak pernah benar-benar berada di belakangnya untuk bersandar, melainkan di bawahnya sebagai fondasi yang menopang tanpa menuntut pengakuan. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah tidak datang karena tekanan eksternal, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia selalu berkata bahwa semua pilihannya demi keluarga, demi masa depan, demi puncak Jiang Province. Namun kini ia bertanya dalam hati, apakah ambisinya telah membutakannya terhadap ketulusan yang pernah berdiri tepat di sampingnya. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, Jiang Ruoxue memerintahkan mobil disiapkan. Tujuannya jelas, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Villa di pinggiran kota kembali menyambutnya, tetapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan bisnis, tidak ada pembahasan kontrak, hanya langkah seorang wanita yang ingin menghadapi sesuatu yang lebih sulit daripada negosiasi miliaran yuan. Di halaman villa, Fei Yan sedang berdiri berbicara dengan salah satu bawahannya. Ketika mobil itu berhenti, ia menoleh, mengenali wajah yang turun dari kursi belakang. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang syarat makna. Tidak ada senyum ramah, tidak pula sikap kasar. Hanya pengukuran diam-diam antara dua wanita yang menyadari bahwa mereka berdiri di dua sisi garis yang sama. Dia ada di dalam, ucap Fei Yan singkat, tanpa nada permusuhan. Namun matanya menyiratkan kewaspadaan yang jelas. Jiang Ruoxue mengangguk pelan dan melangkah masuk. Di ruang kerja, Ling Xiao sedang membaca laporan singkat. Ia mengangkat pandangannya ketika pintu diketuk. Melihat Jiang Ruoxue berdiri di ambang pintu, ekspresinya tidak berubah. Tetapi ada keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Ada yang belum selesai, tanyanya tenang. Jiang Ruoxue menutup pintu perlahan di belakangnya. Ada, jawabnya, suaranya lebih lembut daripada biasanya. Ia tidak membawa dokumen, tidak membawa proposal, hanya dirinya sendiri. Beberapa detik berlalu sebelum ia berbicara lagi. Aku datang bukan untuk proyek, bukan untuk Jiang Group. Ia menatap langsung ke matanya, sesuatu yang jarang ia lakukan tanpa lapisan kepercayaan diri yang kaku. Aku datang karena aku ingin tahu apakah semua yang kulihat di laporan itu benar. Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Apa yang kau lihat? Bahwa selama ini kau membantu tanpa pernah mengatakan apapun. Bahwa ketika Jiang Group hampir runtuh 3 tahun lalu, ada aliran dana yang menyelamatkannya. Bahwa kontrak Tianlong tidak pernah murni hasil lobi kami. Suaranya mulai bergetar, tipis meski ia berusaha menahannya. Mengapa?
Pertanyaan itu menggantung di udara. Bukan pertanyaan bisnis, bukan pula strategi. Itu pertanyaan tentang hati. Ling Xiao berdiri perlahan. Karena kakekmu pernah menyelamatkanku, jawabnya. Akhirnya. Dan karena saat itu, aku masih menganggap diriku bagian dari keluarga. Jiang. Kata-kata itu sederhana, tetapi menghantam jauh lebih keras daripada tuduhan apa pun. Jiang Ruoxue menunduk sejenak, merasakan perih yang sulit dijelaskan. Dan, sekarang, tanyanya lirih. Sekarang, jawab Ling Xiao dengan nada datar namun tidak dingin, aku hanya memastikan janjiku pada orang tua itu terpenuhi. Selebihnya, itu pilihanmu. Sunyi memenuhi ruangan. Tidak ada kemarahan, tidak ada sindiran. Justru, ketenangan itulah yang membuat Jiang Ruoxue merasa semakin kecil. Ia menyadari bahwa selama ini ia memandang Ling Xiao sebagai beban yang harus dilepaskan. Sementara pria itu memikul tanggung jawab tanpa meminta balasan. Di luar, Fei Yan berdiri diam, menatap langit yang mulai memerah oleh cahaya senja. Ia tidak perlu mendengar percakapan di dalam untuk mengetahui arah emosi yang sedang bergerak. Ia memahami satu hal dengan jelas, pertempuran terbesar bukanlah tentang kekuasaan atau bisnis, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan di hati Ling Xiao. Di dalam ruangan, Jiang Ruoxue mengangkat wajahnya kembali. Jika waktu bisa diputar ulang, ucapnya pelan, aku mungkin akan memilih cara yang berbeda. Ling Xiao menatapnya tanpa emosi berlebihan. Waktu tidak pernah mundur. Kalimat itu bukan penolakan, tetapi juga bukan harapan. Hanya kenyataan. Cahaya senja menyusup melalui jendela, membentuk bayangan panjang di lantai. Dua orang yang pernah berjalan di jalur yang sama kini berdiri di persimpangan yang tak lagi sejajar. Jiang Cheng mungkin telah mendapatkan keseimbangan. Barunya, keluarga Zhao mungkin telah runtuh, dan para petinggi telah menyesuaikan diri. Namun di ruangan itu, pertarungan paling sunyi sedang terjadi antara penyesalan dan harga diri, antara masa lalu dan masa depan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, Jiang Ruoxue menyadari bahwa memimpin sebuah perusahaan jauh lebih mudah daripada menghadapi keputusan hatinya sendiri. Keheningan di ruang kerja itu terasa lebih berat daripada semua pertemuan bisnis yang pernah mereka jalani. Jiang Ruoxue berdiri beberapa langkah dari Ling Xiao. Jarak yang secara fisik dekat namun secara batin terasa begitu jauh. Cahaya senja memantul di matanya yang kini tidak lagi setegas biasanya. Ia tidak datang membawa strategi, tidak pula membawa kebanggaan yang selama ini menjadi perisainya. Ia datang dengan sesuatu yang jauh lebih rapuh. Aku tidak meminta waktu untuk kembali, ucapnya perlahan, seolah memilih setiap kata dengan hati-hati. Aku hanya ingin tahu, apakah di antara semua yang telah terjadi, masih ada sedikit ruang untuk memperbaiki kesalahanku. Ling Xiao menatapnya dalam diam. Pertanyaan itu bukan sekadar tentang hubungan, melainkan tentang makna dari semua pengorbanan yang tak pernah ia jelaskan. Kesalahan tidak selalu bisa diperbaiki dengan penyesalan, jawabnya tenang. Kadang ia hanya bisa diterima. Jawaban itu tidak keras, namun cukup untuk membuat dada Jiang Ruoxue terasa sesak. Ia terbiasa menghadapi kegagalan bisnis, terbiasa mengambil keputusan sulit. Tetapi tidak pernah ia rasakan ketidakberdayaan seperti ini. Ia menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan status, melainkan kehilangan kesempatan. Aku terlalu percaya pada kekuatanku sendiri, lanjutnya lirih. Aku pikir jika aku cukup keras bekerja, cukup berambisi, aku bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang diam-diam menanggung beban di belakangku. Ling Xiao tidak menyangkal. Ia juga tidak membenarkan. Kau tidak pernah memintaku melakukannya, katanya singkat. Kalimat itu justru membuat Jiang Ruoxue semakin terdiam. Benar, ia tidak pernah meminta, tetapi ia juga tidak pernah bertanya. Selama ini ia terlalu sibuk membuktikan diri hingga lupa melihat siapa yang berjalan bersamanya.
Di luar ruangan, Fei Yan tetap berdiri dengan sikap tenang. Namun di balik ketenangannya, pikirannya bergerak tajam. Ia memahami bahasa tubuh, memahami perubahan emosi tanpa perlu mendengar kata. Ia tahu percakapan di dalam bukan lagi tentang bisnis. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Jiangcheng, ia merasakan sesuatu yang jarang ia akui, kekhawatiran. Di dalam, Jiang Ruoxue menarik napas dalam-dalam. Jika aku mundur dari semua ambisi ini, katanya tiba-tiba, jika aku memilih jalan yang berbeda, apakah kau akan melihatku dengan cara yang sama seperti dulu? Ling Xiao terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak pernah menilaimu dari ambisimu, katanya akhirnya. Aku hanya kecewa karena kau tidak mempercayaiku. Itu inti dari semuanya. Bukan tentang proyek Tianlong, bukan tentang posisi di Jiang Province, bukan tentang keluarga Zhao atau para petinggi. Hanya tentang kepercayaan yang runtuh. Di antara dua orang yang pernah dijodohkan bukan oleh kepentingan, melainkan oleh janji tulus seorang lelaki tua. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya menggenang di mata Jiang Ruoxue. Namun ia tidak membiarkannya jatuh. Harga dirinya mungkin telah runtuh sebagian. Tetapi ia masih seorang pemimpin. Aku mengerti, ucapnya pelan. Dan mungkin itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ia berbalik perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti memisahkan masa lalu dan masa depan dengan garis yang semakin tegas. Sebelum membuka pintu, ia berhenti sejenak. Terima kasih, katanya tanpa menoleh. Untuk semuanya. Pintu tertutup pelan. Ling Xiao tetap berdiri di tempatnya, tidak mengejar, tidak menahan. Wajahnya tenang, tetapi di dalam hatinya bukan tanpa riak. Ia bukan batu tanpa perasaan. Namun ia juga bukan pria yang akan kembali hanya karena penyesalan. Di halaman villa, Jiang Ruoxue berjalan melewati Fei Yan. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini tidak ada pengukuran, tidak ada kebanggaan. Hanya kesadaran bahwa mereka mencintai pria yang sama dengan cara yang berbeda. Jiang Ruoxue masuk ke mobilnya tanpa berkata apa-apa, dan kendaraan itu melaju meninggalkan villa dengan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Fei Yan masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian. Ia menemukan Ling Xiao berdiri di dekat jendela, menatap langit yang kini telah gelap sepenuhnya. Kau masih peduli padanya, ucap Fei Yan tanpa nada tuduhan. Ling Xiao tidak menjawab segera. Perasaan bukan sesuatu yang bisa dimatikan. Begitu saja, katanya akhirnya. Fei Yan tersenyum tipis, namun ada bayangan serius di matanya. Aku tidak akan memintamu memilih sekarang, katanya pelan. Tapi aku tidak pernah kalah tanpa berjuang. Itu bukan ancaman, itu janji. Di pusat kota, Jiang Ruoxue kembali ke gedung Jiang Group. Ia berdiri di ruang kerjanya yang luas, menatap kota yang selama ini menjadi panggung ambisinya. Untuk pertama kalinya, puncak itu tidak lagi terlihat setinggi dulu. Ia menyadari bahwa menjadi yang teratas bukan berarti memiliki segalanya. Malam semakin larut. Di satu sisi kota, seorang pria berdiri di antara dua dunia. Masa lalu yang belum sepenuhnya padam dan masa depan yang menunggu keputusan. Di sisi lain, seorang wanita belajar bahwa kekuatan tanpa kepercayaan hanyalah dinding kosong. Dan di antara mereka, seorang wanita lain bersiap memastikan bahwa cinta bukan hanya soal kenangan, melainkan keberanian untuk bertahan. Jiang Cheng mungkin telah menemukan keseimbangan barunya dalam urusan kekuasaan. Namun dalam urusan hati, badai yang sesungguhnya baru saja mulai terbentuk. Beberapa hari berikutnya Jiang Cheng tampak tenang di permukaan, namun di bawah ketenangan itu arus besar terus bergerak. Keluarga Zhao secara resmi mengumumkan restrukturisasi total, beberapa anak perusahaan dijual dengan harga jauh di bawah pasar, dan nama mereka perlahan menghilang dari daftar proyek. Proyek strategis. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada balas dendam terbuka.
Seolah-olah sebuah tangan tak terlihat hanya menekan secukupnya hingga mereka tak lagi mampu berdiri terlalu tinggi. Banyak keluarga lain menangkap pesan itu dengan jelas. Mereka mulai membersihkan catatan lama, merapikan hubungan, dan berhati-hati dalam setiap ucapan. Di Jiang Group, Jiang Ruoxue bekerja lebih keras daripada sebelumnya, namun ada sesuatu yang berubah dalam caranya memimpin. Ia tidak lagi mengejar ekspansi agresif tanpa perhitungan matang. Ia meninjau ulang setiap kerjasama, menolak dua proyek spekulatif yang dulu pasti akan ia ambil demi prestise. Para direksi awalnya terkejut, tetapi perlahan menyadari bahwa keputusan-keputusannya kini lebih tenang, lebih berakar pada keberlanjutan daripada ambisi sesaat. Namun di balik perubahan itu, ada kehampaan yang sulit ia isi. Setiap kali ia melihat logo Tianlong di berkas-berkas kontrak, hatinya bergetar tipis, mengingat percakapan terakhir di villa. Sementara itu, di villa pinggiran kota, Fei Yan tidak tinggal diam. Ia mulai membangun pijakan resmi di Jiangcheng, bukan melalui tekanan, melainkan investasi strategis. Perusahaan teknologi dan logistik dari wilayah selatan mulai bermitra dengan entitas lokal, membuka lapangan kerja baru, dan secara perlahan mengikat ekonomi kota dalam jaringan yang lebih luas. Ia tidak menyentuh Jiang Group secara langsung, tetapi kehadirannya jelas. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Jiangcheng akan menjadi titik awal ekspansi barunya. Suatu malam, ketika hujan tipis turun membasahi jalanan kota, Ling Xiao menerima laporan yang membuat ekspresinya sedikit berubah. Ada pergerakan dana besar dari luar negeri yang mencoba masuk ke pasar Jiangcheng melalui perusahaan cangkang yang tidak terdaftar di sistem pengawasan resmi. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Itu bukan langkah keluarga Zhao yang tersisa, melainkan pemain baru yang mencoba memanfaatkan kekacauan baru-baru ini. Ling Xiao memanggil Su Weihua dan beberapa orang kepercayaannya. Jangan bergerak terbuka, katanya singkat. Ikuti alirannya. Cari siapa yang berdiri di belakang. Instruksi itu sederhana, tetapi implikasinya besar. Jika ada kekuatan luar yang mencoba masuk, maka stabilitas Jiangcheng kembali terancam. Dan kali ini, bukan hanya soal harga diri atau konflik pribadi, melainkan potensi perebutan wilayah ekonomi yang lebih luas. Kabar tentang arus dana misterius itu juga sampai ke telinga Fei Yan. Ia berdiri di balkon villa, menatap hujan yang turun perlahan. Mereka datang lebih cepat dari perkiraanku, gumamnya pelan. Ia tahu pola itu. Itu bukan gaya pemain lokal. Itu tanda bahwa wilayah Jiang Province mulai dilihat sebagai medan bernilai tinggi oleh kekuatan di luar lingkaran mereka. Di gedung Jiang Group, Jiang Ruoxue menerima laporan serupa dari divisi risiko. Ia membaca angka-angka itu dengan wajah serius. Jika arus dana asing itu berhasil menanamkan pengaruh, struktur pasar lokal bisa terguncang. Dan dalam kekacauan, perusahaan besar seperti Jiang Group bisa menjadi sasaran akuisisi atau tekanan. Untuk pertama kalinya sejak percakapannya dengan Ling Xiao, ia tidak ragu mengambil keputusan. Ia meminta pertemuan darurat dengan tim manajemen dan memerintahkan penguatan pertahanan keuangan perusahaan. Tidak ada lagi ruang untuk bermain aman. Hujan semakin deras malam itu, seolah kota sedang dibasuh sebelum badai. Berikutnya, di villa, Ling Xiao berdiri di ruang kerjanya ketika Fei Yan masuk tanpa mengetuk. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang syarat pemahaman. Ini bukan gerakan kecil, kata Fei Yan pelan. Aku tahu, jawab Ling Xiao. Beberapa detik sunyi berlalu sebelum Fei Yan melanjutkan, jika ini berkembang, Jiangcheng akan menjadi titik benturan. Ling Xiao berjalan mendekati jendela, memandang lampu kota yang berkilau samar. Di balik tirai hujan, mereka datang karena melihat celah, katanya tenang. Kita hanya perlu memastikan celah itu tertutup. Fei Yan menatapnya, membaca ketegasan di wajah pria itu.
Ia tahu keputusan yang akan diambil tidak lagi hanya soal menjaga reputasi atau membalas penghinaan. Ini tentang menjaga keseimbangan wilayah yang telah susah payah ditata ulang. Di sisi lain kota, Jiang Ruoxue berdiri sendirian setelah rapat darurat usai. Ia menyadari bahwa ancaman kali ini tidak bisa dihadapi sendirian. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak dipenuhi gengsi atau ketakutan kehilangan muka. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana menjaga Jiang Group tetap berdiri tanpa harus kembali pada kesalahan lama. Hujan perlahan mereda menjelang tengah malam. Namun di balik awan yang belum sepenuhnya menyingkir, Jiang Cheng sedang bersiap menghadapi permainan baru yang jauh lebih kompleks. Jika sebelumnya konflik hanya melibatkan keluarga dan ambisi pribadi, kini medan yang terbentang jauh lebih luas. Dan di pusat pusaran itu, tiga sosok berdiri dengan perasaan yang berbeda, Ling Xiao dengan ketenangannya, Fei Yan dengan kewaspadaannya, dan Jiang Ruoxue dengan tekad yang mulai berubah bentuk. Badai belum benar-benar turun, tetapi udara telah berubah, dan semua yang berdiri di Jiangcheng dapat merasakannya. Keesokan paginya, kabut tipis menggantung di atas sungai yang membelah Jiangcheng, seolah kota itu sedang menahan napas sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Arus dana misterius yang semalam terdeteksi kini mulai menunjukkan pola yang lebih jelas. Beberapa perusahaan kecil tiba-tiba menerima suntikan modal besar, lalu dalam hitungan jam membeli saham minoritas di perusahaan-perusahaan distribusi strategis. Gerakannya cepat, terfragmentasi, dan tampak tidak berhubungan satu sama lain. Namun bagi mata yang terlatih, semua itu adalah bagian dari satu jaring yang perlahan ditarik menutup. Di ruang kendali sementara yang disiapkan di villa, layar-layar besar menampilkan grafik dan alur transaksi yang terus diperbarui. Su Weihua berdiri dengan wajah serius, tidak lagi menunjukkan kesombongan masa lalu. Ini bukan investor biasa, katanya pelan. Strukturnya berlapis, dananya bersih di atas kertas, tapi terlalu terorganisir. Ling Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap peta digital Jiangcheng yang penuh titik-titik cahaya. Mereka ingin pijakan, ucapnya. Tenang, bukan keuntungan cepat. Fei Yan menyilangkan tangan, sorot matanya tajam. Jika mereka menguasai distribusi dan logistik, mereka tidak perlu mengambil alih perusahaan besar. Mereka bisa mengendalikan arus barang dan menekan dari bawah. Nada suaranya tidak panik, tetapi jelas bahwa ia memahami skala ancaman itu. Ling Xiao mengangguk tipis. Biarkan mereka masuk sedikit lagi. Su Weihua terkejut. Tuan, jika kita menunggu terlalu lama, mereka akan merasa aman, potong Ling Xiao tanpa menaikkan suara. Dan saat itu, kita bisa melihat siapa yang berdiri di belakang layar. Di pusat kota, Jiang Ruoxue menerima laporan yang semakin mengkhawatirkan. 2. Perusahaan distribusi bahan baku utama Jiang Group baru saja berganti kepemilikan minoritas, dan nama pemilik barunya tidak dikenal dalam lingkaran Jiang Province. Nalurinya mengatakan ini bukan kebetulan. Ia berdiri di depan meja rapat, menatap tim manajemen yang menunggu arahannya. Kita tidak akan menjual 1% pun saham inti, katanya tegas. Dan semua kerja sama distribusi akan ditinjau ulang. Jika perlu, kita bangun jalur sendiri. Keputusan itu berani dan berisiko. Membangun jalur distribusi mandiri berarti investasi besar dan waktu yang tidak singkat. Namun ia tidak ingin Jiang Group menjadi pion dalam permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Siang hari itu, sebuah nama akhirnya muncul dalam laporan intelijen internal Ling Xiao, sebuah konsorsium asing yang selama ini bergerak di wilayah pesisir selatan. Dikenal agresif dalam ekspansi, dan memiliki rekam jejak memecah pasar lokal. Sebelum mengambil alih kendali secara penuh, mereka tidak menyerang langsung. Mereka menggerogoti fondasi hingga bangunan runtuh dengan sendirinya. Fei Yan membaca laporan itu dengan mata menyipit. Mereka mencoba memperluas
Wilayah pengaruh ke utara, gumamnya. Jika Jiang Cheng jatuh, provinsi lain akan mengikuti. Ling Xiao tetap tenang. Mereka salah memilih tempat. Sore itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Di tengah suara air yang menghantam atap dan jalanan, sebuah pertemuan tertutup digelar di salah satu gedung tertinggi Jiangcheng. Beberapa tokoh bisnis utama diundang secara diam, termasuk Jiang Ruoxue. Ketika ia memasuki ruangan, ia melihat Ling Xiao dan Fei Yan sudah berdiri di sisi depan, berdampingan namun dengan jarak yang tetap terjaga. Untuk sesaat, mata Jiang Ruoxue dan Ling Xiao bertemu. Tidak ada kata, tetapi ada pemahaman yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang hubungan pribadi. Ini tentang kota yang sama-sama mereka pijak. Ling Xiao melangkah maju. Jiang Cheng sedang diuji, katanya tenang namun jelas. Bukan oleh keluarga yang saling bersaing, melainkan oleh kekuatan yang ingin mengendalikan dari luar. Jika kita terpecah, mereka akan menang tanpa perlu berteriak. Suasana ruangan hening. Para tokoh yang biasanya penuh perhitungan kini menyadari bahwa ancaman kali ini tidak bisa dihadapi secara individual. Fei Yan melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Mereka akan membeli kalian satu persatu, menawarkan keuntungan cepat, janji pertumbuhan, dan perlindungan modal. Tapi ketika kalian menyadari kendali sudah hilang, semuanya akan terlambat. Jiang Ruoxue merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam pertemuan bisnis, solidaritas yang lahir dari ancaman bersama. Ia berdiri perlahan. Jiang Group tidak akan bekerja sama dengan entitas luar yang tidak transparan. Katanya tegas, dan kami siap membangun jalur mandiri jika diperlukan. Pernyataannya bukan hanya keputusan perusahaan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ia tidak lagi berdiri sendirian demi ambisi pribadi, tetapi demi stabilitas yang lebih luas. Hujan di luar semakin deras, seakan mencerminkan ketegangan yang memenuhi ruangan. Namun kali ini, tidak ada rasa panik. Ada strategi yang mulai terbentuk. Aliansi yang tidak tertulis namun nyata. Ling Xiao memandang semua yang hadir. Kita tidak perlu menyerang lebih dulu, katanya pelan. Kita hanya perlu memastikan bahwa setiap pintu yang mereka coba buka, terkunci dari dalam. Di sudut ruangan, Jiang Ruoxue menatap pria itu dengan perasaan yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai bayangan masa lalu atau sumber penyesalan, melainkan sebagai pusat gravitasi yang menjaga keseimbangan. Dan di antara kilatan petir yang menerangi langit Jiangcheng, sebuah babak baru dimulai, bukan tentang cinta yang retak atau keluarga yang jatuh, melainkan tentang pertarungan sunyi menjaga kedaulatan sebuah kota dari tangan yang tak terlihat. Malam setelah pertemuan itu, keputusan tidak lagi tinggal di atas meja rapat. Mereka bergerak cepat, senyap, dan terkoordinasi. Perusahaan-perusahaan lokal yang selama ini berjalan sendiri mulai membentuk konsorsium pertahanan, berbagi informasi yang sebelumnya disimpan rapat demi keuntungan pribadi. Jalur distribusi alternatif dibuka dalam waktu singkat, gudang-gudang lama yang tidak terpakai diaktifkan kembali, dan kontrak-kontrak baru disusun dengan klausul perlindungan yang lebih ketat. Jiangcheng, yang sebelumnya terpecah oleh persaingan internal, kini perlahan membentuk dinding bersama. Di villa, Ling Xiao memantau perkembangan tanpa terlihat tergesa. Baginya, kekuatan bukan soal bergerak paling cepat, tetapi paling tepat. Ia memerintahkan timnya menyusup ke jaringan konsorsium asing itu, bukan untuk menghentikan, melainkan memetakan seluruh struktur kendalinya. Dalam waktu 24 jam, beberapa nama penting muncul, bukan hanya investor, tetapi perantara lokal yang diam-diam menjual akses demi keuntungan pribadi. Fei Yan berdiri di samping meja besar tempat peta transaksi ditampilkan. Mereka sudah menanam 3 simpul utama, katanya pelan. Jika simpul itu diputus bersamaan, arus mereka akan kacau. Ling Xiao mengangguk tipis.
Jangan sentuh semuanya. Hanya satu. Fei Yan menoleh. Satu. Biarkan mereka percaya dua lainnya aman, jawabnya tenang. Rasa aman adalah jebakan paling efektif. Sementara itu, di kantor Jiang Group, Jiang Ruoxue memimpin timnya membangun jalur distribusi independen dengan kecepatan yang belum pernah ia tuntut. Sebelumnya, ia bekerja hampir tanpa istirahat, bukan karena ambisi membara, tetapi karena tanggung jawab yang kini terasa lebih berat dan lebih jujur. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia bergerak bukan demi membuktikan diri, melainkan demi menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun tekanan tidak kecil. Beberapa pemegang saham lama mulai gelisah, mempertanyakan keputusan agresifnya membangun infrastruktur baru. Mereka khawatir biaya terlalu tinggi dan risiko terlalu besar. Dalam rapat tertutup yang panas, salah satu direktur senior bahkan menyiratkan bahwa mungkin menerima sebagian investasi luar bukanlah langkah yang sepenuhnya buruk. Ruangan itu hening ketika Jiang Ruoxue berdiri. Tatapannya tidak lagi dingin seperti dulu, tetapi lebih mantap. Jika kita menjual pintu hari ini, katanya tegas, besok kita tidak akan memiliki rumah. Tidak ada emosi berlebihan dalam suaranya, tetapi keyakinannya tidak tergoyahkan. Di luar, hujan akhirnya berhenti, menyisakan udara lembab dan langit kelabu. Di salah satu gedung tinggi di pusat kota, perwakilan konsorsium asing menerima kabar bahwa salah satu perusahaan perantara mereka tiba-tiba diselidiki atas pelanggaran administratif lama yang sebelumnya tidak pernah disentuh. Akses ke rekening utama dibekukan sementara. Mereka terkejut, tetapi belum panik. Dua simpul lain masih berjalan lancar. Mereka mengira itu hanya hambatan kecil. Namun beberapa jam kemudian, pasar bereaksi. Rumor tentang penyelidikan itu menyebar cepat, membuat dua simpul lainnya kehilangan kepercayaan dari mitra lokal. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya siap menjual saham tiba-tiba menunda keputusan. Aliran dana melambat. Ketidakpastian adalah musuh terbesar. Investasi agresif. Di villa, Fei Yan membaca laporan terbaru dan tersenyum tipis. Mereka mulai goyah. Ling Xiao menatap layar tanpa ekspresi berlebihan. Belum, mereka masih punya cadangan. Dan jika mereka menyerang balik? Tanya Fei Yan. Biarkan, jawabnya tenang. Semakin keras mereka bergerak, semakin jelas wajah mereka. Di sisi lain kota, Jiang Ruoxue berdiri di balkon kantornya, memandang lampu-lampu kota yang kembali stabil. Ia menerima kabar tentang perusahaan perantara yang diselidiki, dan meski tidak tahu detailnya, ia memahami satu hal, ada tangan yang bergerak melindungi keseimbangan ini. Ia tidak lagi bertanya siapa. Ia sudah tahu. Untuk sesaat, pikirannya melayang pada Ling Xiao. Bukan dengan penyesalan yang menyakitkan seperti sebelumnya, tetapi dengan kesadaran baru bahwa pria itu tidak pernah mencari pengakuan. Ia hanya bertindak ketika perlu. Namun permainan belum selesai. Di markas sementara konsorsium asing, rapat darurat digelar. Wajah-wajah tegang menatap grafik yang mulai menurun. Salah satu dari mereka akhirnya berkata dengan suara rendah namun tajam, jika mereka ingin bermain bertahan, kita paksa mereka keluar. Perintah baru pun dikeluarkan. Bukan lagi pendekatan halus melalui saham minoritas, melainkan tekanan langsung melalui penguasaan rantai pasokan energi dan bahan baku mentah yang tidak mudah digantikan. Itu langkah berisiko, tetapi jika berhasil, Jiang Cheng akan tercekik dari dalam. Malam semakin dalam ketika kabar itu sampai ke villa. Fei Yan memandang Ling Xiao dengan mata serius. Mereka memilih perang terbuka. Ling Xiao berjalan menuju jendela, menatap kota yang mulai tenang di bawah langit gelap. Kalau begitu, katanya pelan namun tegas, kita pastikan mereka tidak pernah melangkah sejauh itu lagi. Di kejauhan, angin malam kembali berembus, membawa aroma perubahan yang lebih tajam. Jiang Cheng kini bukan hanya mempertahankan diri,
tetapi bersiap menghadapi benturan langsung. Dan di antara kepentingan, ambisi, serta perasaan yang belum sepenuhnya reda, tiga sosok berdiri di titik yang sama, bukan lagi terpisah oleh ego, melainkan terikat oleh takdir kota yang sama. Badai tidak lagi berupa ancaman samar. Ia sedang terbentuk dengan jelas di Cakrawala. Langkah konsorsium asing kali ini tidak lagi terselubung. Dalam waktu singkat, dua pemasok energi utama Jiangcheng menerima tawaran pembelian saham mayoritas dengan nilai yang sulit ditolak. Salah satu hampir menyetujui, tergoda oleh angka fantastis dan janji ekspansi internasional. Jika transaksi itu terjadi, hampir separuh jalur produksi industri di kota akan bergantung pada kendali luar. Tekanan mulai terasa nyata, bukan lagi sekadar pergerakan angka di layar. Di villa, laporan itu tiba hampir bersamaan dengan matahari terbit. Su Weihua berdiri dengan wajah tegang. Jika mereka menguasai energi, jalur distribusi alternatif tidak akan cukup, katanya pelan. Ling Xiao membaca dokumen yang diserahkan tanpa tergesa. Wajahnya tetap tenang, namun matanya tajam. Siapa pemilik saham terbesar di pemasok pertama? Direktur utama dan dua anggota Dewan Lama. Mereka ragu, tapi uangnya terlalu besar. Ling Xiao menutup berkas itu perlahan. Hubungi mereka, bukan dengan ancaman, dengan pilihan. Fei Yan mengerti maksudnya sebelum dijelaskan lebih lanjut. Ia segera mengirim tim untuk menyiapkan proposal tandingan, bukan berupa pembelian saham, melainkan perjanjian jangka panjang yang menjamin stabilitas pendapatan tanpa harus menjual kendali. Pendekatan itu lebih halus namun lebih kuat. Tidak semua orang ingin menjual warisan hanya demi keuntungan sesaat. Mereka hanya ingin kepastian. Sementara itu di Jiang Group, Jiang Ruoxue menerima kabar yang sama tentang rencana akuisisi energi. Kali ini ia tidak menunggu. Ia langsung menghubungi dua pemasok yang selama ini menjadi mitra strategis. Nada suaranya tegas namun tulus. Ia tidak menawarkan angka fantastis, melainkan komitmen jangka panjang, investasi bersama dalam infrastruktur, dan dukungan regulasi melalui jalur yang sah. Ia berbicara bukan sebagai pengusaha ambisius, tetapi sebagai bagian dari kota yang sama. Siang itu, direktur utama salah satu pemasok energi duduk sendirian di ruang kerjanya. Dua proposal terbuka di hadapannya. Satu menjanjikan keuntungan instan dan ekspansi cepat. Satu lagi menawarkan stabilitas dan kemandirian. Teleponnya berdering lagi dari pihak konsorsium asing, mendesak keputusan. Namun sebelum ia menjawab, pesan singkat masuk dari Ling Xiao, hanya satu kalimat sederhana, apa pun pilihan Anda hari ini, akan menentukan siapa yang memegang kendali besok. Kalimat itu tidak mengancam, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam lama. Menjelang sore, pengumuman resmi keluar. Kedua pemasok energi menolak tawaran pembelian mayoritas dan memilih memperkuat kemitraan lokal. Pasar bereaksi cepat. Saham perusahaan-perusahaan Jiangcheng yang sempat goyah mulai stabil. Konsorsium asing kehilangan salah satu jalur tekanan utama. Di markas sementara mereka, suasana berubah panas. Rencana tekanan langsung gagal. Salah satu perwakilan meninju meja dengan frustrasi. Mereka lebih terkoordinasi dari yang kita perkirakan. Jawaban yang diterima dingin dan singkat, berarti ada pusat kendali. Temukan dan hancurkan. Malam itu, ancaman berubah bentuk. Bukan lagi akuisisi atau tekanan finansial, melainkan serangan reputasi. Media luar daerah tiba-tiba merilis laporan investigasi yang mempertanyakan transparansi beberapa perusahaan besar Jiangcheng, termasuk Jiang Group. Tuduhan tidak sepenuhnya salah, tetapi dibesar-besarkan. Tujuannya jelas, menggoyahkan kepercayaan publik. Di kantor Jiang Group, suasana kembali tegang. Wartawan mulai menghubungi humas, media sosial dipenuhi spekulasi. Para direktur cemas. Namun Jiang Ruoxue berdiri di ruang konferensi pers dengan wajah tenang.
Ia tidak membantah dengan emosi. Ia membuka data, menjelaskan laporan keuangan, dan mengundang audit independen terbuka. Sikapnya yang transparan justru membalikkan opini publik. Alih-alih terlihat defensif, ia tampil sebagai pemimpin yang berani diuji. Di villa, Ling Xiao menonton siaran langsung itu dalam diam. Fei Yan berdiri di sampingnya. Dia belajar, katanya pelan. Ling Xiao tidak menjawab, tetapi sorot matanya menunjukkan pengakuan yang tak terucap. Serangan reputasi yang diharapkan menjadi pukulan telak justru memperkuat solidaritas lokal. Perusahaan-perusahaan lain ikut membuka laporan mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak takut diperiksa. Narasi media perlahan berbalik, mempertanyakan motif pihak luar yang tiba-tiba begitu peduli pada transparansi. Jiang Cheng, konsorsium asing menyadari satu hal yang tak mereka perhitungkan, kota ini tidak lagi terpecah seperti sebelumnya. Ada poros yang menyatukan pergerakan, meski tidak terlihat secara resmi. Larut malam, di balkon villa, angin bertiup lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Fei Yan menatap kota yang lampunya kembali stabil. Mereka tidak akan berhenti, katanya pelan. Ling Xiao mengangguk tipis. Tidak perlu mereka berhenti. Cukup mereka tahu batasnya. Di sisi lain kota, Jiang Ruoxue berdiri di ruang kerjanya setelah konferensi pers selesai. Lelah terasa jelas di wajahnya, tetapi ada keteguhan baru yang berbeda dari ambisi lamanya. Ia tidak lagi bertarung untuk membuktikan diri, melainkan untuk menjaga sesuatu yang lebih luas. Jiang Cheng belum sepenuhnya aman. Konsorsium asing masih memiliki cadangan langkah. Namun untuk pertama kalinya sejak ancaman muncul, kota itu berdiri bukan sebagai kumpulan keluarga yang saling bersaing, melainkan sebagai satu kesatuan yang sadar akan nilainya sendiri. Dan di tengah keseimbangan yang rapuh namun kuat itu, Ling Xiao tetap menjadi pusat gravitasi yang tidak perlu diumumkan. Ia tidak mengangkat pedang, tidak berteriak, tetapi setiap keputusan yang diambilnya membentuk arah badai. Permainan belum selesai. Namun kini lawan tahu bahwa Jiang Cheng bukan tanah kosong yang bisa diambil begitu saja. Serangan reputasi yang gagal tidak membuat konsorsium asing mundur. Sebaliknya, mereka mulai memainkan kartu yang lebih berbahaya, politik dan regulasi. Dalam hitungan hari, beberapa inspeksi mendadak dilakukan terhadap perusahaan besar Jiang Cheng. Prosedurnya sah secara hukum, tetapi waktunya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Izin proyek ditunda, dokumen diminta ulang, dan proses administratif diperlambat. Tekanan kali ini bukan berupa uang atau opini publik, melainkan waktu. Dan dalam dunia bisnis, waktu yang tersendat bisa sama mematikannya dengan kerugian finansial. Di Jiang Group, proyek perluasan pabrik baru tiba-tiba tertahan karena revisi izin lingkungan. Para direktur mulai panik. Jika ini terus berlanjut, jadwal kita akan mundur 3 bulan, salah satu dari mereka berkata dengan nada tegang. Jiang Ruoxue duduk tenang di ujung meja, tetapi pikirannya bergerak cepat. Ia tahu, ini bukan kesalahan teknis biasa. Ini adalah upaya melemahkan stamina. Ia memerintahkan tim hukum untuk meninjau setiap dokumen dengan detail dan menghubungi pihak regulator secara resmi, bukan untuk menekan, melainkan memastikan semua prosedur dipenuhi tanpa celah. Ia menolak mengambil jalan pintas. Jika lawan ingin bermain di wilayah hukum, maka ia akan berdiri di atas dasar yang paling bersih. Di villa, laporan tentang tekanan administratif itu sampai pada Ling Xiao sebelum sore. Su Weihua terlihat gusar. Mereka menyentuh jalur pemerintahan. Jika ini dibiarkan, kota akan lumpuh perlahan. Ling Xiao tidak menunjukkan kemarahan. Ia berjalan perlahan menuju meja panjang. Tempat beberapa dokumen terbuka. Siapa yang memimpin inspeksi? Nama yang disebut membuat ruangan hening sejenak. Seorang pejabat baru yang belum lama dipindahkan dari wilayah pesisir, wilayah yang dikenal sebagai basis awal konsorsium tersebut.
Fei Yan menyipitkan mata. Mereka menanam orangnya lebih dalam dari yang kita kira. Ling Xiao mengangguk tipis. Bukan ditanam, diundang. Ia memahami permainan ini. Konsorsium tidak hanya membawa uang, tetapi juga jaringan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jika tidak ditangani dengan tepat, Jiangcheng akan terikat oleh prosedur tanpa akhir hingga investor lokal kehilangan kesabaran. Namun kali ini Ling Xiao tidak memilih bergerak di bayangan. Malam itu, sebuah pertemuan resmi digelar antara perwakilan Dewan Tertinggi Provinsi dan para pelaku industri utama. Tidak tertutup, tidak rahasia. Ling Xiao hadir bukan sebagai pengendali tersembunyi, melainkan sebagai pengusaha yang sah melalui entitas Tianlong. Di ruang pertemuan yang terang, ia berbicara tanpa nada mengancam. Pengawasan adalah hal yang wajar, katanya tenang. Namun jika prosedur digunakan sebagai alat persaingan tidak sehat, maka itu bukan lagi pengawasan. Itu sabotase. Kata-katanya tidak ditujukan pada satu orang, tetapi semua yang hadir tahu arah pembicaraan itu. Beberapa pejabat mulai menyadari bahwa tekanan berlebihan justru memperlihatkan motif tersembunyi. Mereka tidak ingin Jiang Province dicap sebagai wilayah yang mudah dipermainkan oleh kekuatan luar. Tekanan administratif perlahan mereda dalam 2 hari berikutnya. Inspeksi tetap berjalan, tetapi dalam batas wajar. Proyek-proyek yang sempat tertahan kembali bergerak, namun konsorsium asing belum menyerah. Ketika jalur hukum dan reputasi tidak berhasil, mereka mencoba menggoyang dari sisi paling sensitif, kepercayaan internal. Rumor mulai disebarkan bahwa Tianlong memiliki rencana jangka panjang untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan lokal setelah ancaman luar melemah. Narasi itu berbahaya. Jika dipercaya, solidaritas yang baru terbentuk bisa runtuh. Di Jiang Group, beberapa direktur mulai bertanya dengan hati-hati, apakah kita benar-benar aman berdiri di sisi yang sama? Jiang Ruoxue tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka satu persatu. Kita berdiri di sisi Jiangcheng, katanya tegas. Bukan di sisi individu. Ucapan itu bukan pembelaan terhadap Ling Xiao, melainkan penegasan posisi. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa kepercayaan yang dulu tidak ia berikan kini harus ia bangun kembali dengan tindakan. Malam itu, ia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengumumkan secara terbuka bahwa Jiang Group akan membuka sebagian saham minoritasnya kepada konsorsium lokal yang terdiri dari beberapa perusahaan Jiangcheng, termasuk entitas yang berafiliasi dengan Tianlong. Bukan untuk dijual bebas, tetapi untuk membangun kepemilikan bersama yang memperkuat ketahanan kota. Langkah itu cerdas dan berani. Ia tidak menyerahkan kendali, tetapi menunjukkan bahwa Jiang Group tidak berdiri sendirian. Di villa, Ling Xiao membaca pengumuman itu dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Fei Yan berdiri di sampingnya. Dia memilih mempercayaimu, katanya. Pelan, Ling Xiao terdiam beberapa detik. Dia memilih mempercayai kota ini. Fei Yan tersenyum tipis. Dan kau adalah bagian darinya. Di markas konsorsium asing, suasana berubah lebih dingin dari sebelumnya. Rencana demi rencana gagal atau terhambat. Jiangcheng tidak terpecah seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, tekanan justru menyatukan. Akhirnya, keputusan diambil. Mereka tidak akan mundur dengan kepala tertunduk. Mereka akan datang sendiri ke Jiangcheng, secara terbuka, membawa tawaran kerja sama langsung kepada Tianlong dan Jiang Group. Jika tidak bisa mengalahkan, mereka akan mencoba menembus dari dalam. Kabar kedatangan delegasi itu sampai ke villa menjelang tengah malam. Fei Yan menatap Ling Xiao dengan tatapan serius. Mereka memilih meja perundingan. Ling Xiao berjalan menuju jendela, memandang kota yang kini lebih terang dari sebelumnya. Tidak, katanya pelan namun pasti. Mereka memilih mengukur seberapa jauh kita akan melangkah. Angin malam bertiup lebih kuat, tetapi tidak lagi membawa rasa gentar. Jiangcheng
telah melewati tekanan finansial, reputasi, dan administratif. Kini yang tersisa adalah benturan langsung antara dua visi kekuasaan. Dan di tengah semua itu, hubungan yang dulu retak perlahan menemukan bentuk baru, bukan lagi sebagai ketergantungan, tetapi sebagai pilihan sadar untuk berdiri bersama ketika kota membutuhkan mereka. Kabar kedatangan delegasi konsorsium asing menyebar cepat di lingkaran atas Jiangcheng. Mereka tidak lagi bergerak di balik layar. Pesawat pribadi mereka dijadwalkan mendarat 2 hari kemudian dengan agenda resmi bertemu Tianlong, Jiang Group, dan Dewan Ekonomi Provinsi. Secara formal, itu adalah kunjungan investasi. Secara nyata, itu adalah ujian kekuatan terbuka. Di villa, suasana tenang namun terfokus. Tidak ada kepanikan. Ling Xiao duduk, membaca laporan akhir tentang struktur konsorsium tersebut, pemilik saham, jaringan politik, pola ekspansi di kota-kota sebelumnya. Polanya selalu sama, masuk melalui investasi besar, menawarkan kemitraan strategis, lalu perlahan mengubah arah kebijakan pasar sesuai kepentingan mereka. Fei Yan berdiri di dekat meja, memperhatikan ekspresi Ling Xiao yang tetap datar. Jika mereka menawarkan aliansi global, beberapa orang di Jiangcheng mungkin tergoda, katanya pelan. Ling Xiao mengangguk tipis. Mereka akan menawarkan angka yang sulit ditolak. Tapi angka tidak selalu berarti kendali. Di Jiang Group, Jiang Ruoxue menerima undangan resmi untuk menghadiri pertemuan bersama delegasi tersebut. Kali ini ia tidak merasa tertekan seperti sebelumnya. Ia telah melewati badai kecil dan melihat bagaimana kota ini bisa berdiri bersama. Namun pertemuan ini berbeda. Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan menentukan arah masa depan. Malam sebelum kedatangan delegasi, ia berdiri sendirian di ruang kerjanya. Ingatannya melayang pada percakapan terakhir dengan Ling Xiao. Tentang kepercayaan, tentang pilihan. Ia menyadari bahwa esok hari bukan hanya ujian bagi Jiangcheng, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Apakah ia akan kembali terpukau oleh tawaran besar dan janji ekspansi cepat, atau tetap berdiri pada fondasi yang kini ia pahami nilainya? Hari pertemuan tiba. Gedung konferensi provinsi dijaga ketat, namun suasana di dalam tetap formal dan elegan. Delegasi asing memasuki ruangan dengan sikap percaya diri, dipimpin oleh seorang pria paruh baya berjas abu-abu dengan senyum profesional yang tak pernah pudar. Ia berbicara tentang peluang global, integrasi pasar, dan akses jaringan internasional. Presentasi mereka mengesankan. Angka-angka pertumbuhan yang diproyeksikan hampir menggoda. Beberapa tokoh bisnis di ruangan itu mulai saling bertukar pandang. Tawaran itu nyata dan besar. Ketika giliran Tianlong berbicara, Ling Xiao berdiri tanpa membawa banyak slide atau angka rumit. Suaranya tenang, tidak keras namun jelas. Jiangcheng tidak menolak kerjasama, katanya. Tapi kerjasama bukan berarti menyerahkan arah. Delegasi asing tersenyum tipis. Kami tidak meminta kendali. Kami hanya